Pemuda ini diduga melakukan pelecehan seksual di dalam angkutan umum. Korban mengaku diraba. Video ini diunggah korban ke media sosial untuk memberikan efek jera. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus pelecehan seksual di angkutan umum menjadi sorotan. Pasalnya, kasus serupa juga pernah terjadi di tempat lain tanpa ada hukuman berarti bagi pelakunya. Merujuk data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta, pelecehan seksual di transportasi publik dan fasilitas umum di Jakarta mengalami peningkatan. Pada 2020 tercatat ada 8 kasus, 2021 ada 7 kasus, dan rentang Januari hingga 13 Juli 2022 sudah ada 15 kasus. Peningkatan yang signifikan pelecehan seksual perlu perhatian khusus, tidak hanya di Jakarta tapi juga di skala nasional. Pemprov DKI sempat mewacanakan adanya pemisahan kursi penumpang di dalam angkutan kota berdasarkan jenis kelamin. Namun wacana itu kontan mendapat respon negatif dari sejumlah pihak termasuk Komnas Perempuan. Iya, kami melihatnya ini tidak menyelesaikan persoalan karena tadi saya sampaikan untuk ini ya aktivitas publik laki-laki dengan perempuan berada di area yang sama tanpa pembatasan itu kan bagian dari hak untuk bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi perlu ada solusi-solusi lain untuk mengupayakan bagaimana upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Alih-alih memberikan perlindungan bagi perempuan, pemisahan kursi dikhawatirkan semakin membatasi ruang bagi perempuan untuk menaiki angkutan kota. Kalau di angkot memang belum kita lakukan pemisahan ya. Jadi di angkot sekali lagi Ibu belum ada pemisahan perempuan dan laki-laki. Ini baru wacana yang masih didiskusikan. Belum diberlakukan pembatasan perempuan atau laki-laki di angkot karena memang angkot ini tempatnya kecil sekali. Kemudian yang kedua juga setelah dicek kembali, ternyata jumlah penumpang perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Nah ini juga kalau diberlakukan, kita khawatir nanti yang perempuan akhirnya lama menunggu angkot karena harus menunggu angkot berikutnya karena tempatnya sudah penuh umpamanya atau tidak bisa memasuki karena itu porsi laki-laki. Kebijakan yang belum terrealisasi itu sudah dibatalkan Dinas Perhubungan. Gantinya, Pemprov DKI akan mengoptimalkan pos sahabat perempuan dan anak. Posapa dilengkapi dengan nomor aduan 112 dan petugas terlatih dalam menangani kasus-kasus terkait. Fasilitas Posapa ini sudah terdapat di 23 halte Transjakarta, 13 stasiun MRT, dan 6 stasiun LRT. Ide lain untuk meminimalkan kasus pelecehan seksual adalah pengadaan angkutan kota khusus perempuan. Wagub DKI Jakarta menyebut hal ini masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya di kereta dan Transjakarta sudah pernah ada kebijakan gerbong khusus dan bus khusus perempuan. Walau harus diakui, kekhususan itu tidak serta-merta menghapus cerita kasus asusila di KRL dan Transjakarta. Di tengah himbauan menggunakan moda transportasi umum, perlu jurus-jurus baru dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga. Ya, perlu adanya jurus-jurus baru untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan dalam bertransportasi. Pemirsa, setelah rencana untuk memisahkan tempat duduk bagi perempuan dan juga laki-laki di angkutan kota yang akhirnya batal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mempertimbangkan untuk pengadaan angkutan kota khusus penumpang perempuan sebagai tindak lanjut untuk mencegah pelecehan seksual di transportasi publik. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan inspeksi mendadak di kawasan Stasiun Tebet Jakarta Selatan. Riza ingin memastikan angkot di Jakarta ini aman setelah maraknya aksi pelecehan seksual di transportasi umum. Melalui akun media sosialnya, Riza menyebutkan dirinya sengaja datang ke halte integrasi Tebet untuk melihat seperti apa kondisi angkot dan juga mencobanya secara langsung guna memastikan bahwa transportasi publik di Jakarta ini bersih, rapi, aman, dan juga terjangkau.
Wagub Ariza pun menyebutkan meski kasus pelecehan seksual di Jakarta ini meningkat, warga Jakarta tidak perlu takut untuk naik transportasi publik termasuk angkutan kota. Ditambahkannya, Pemprov DKI Jakarta pun telah menyiapkan sejumlah upaya pencegahan aksi pelecehan seksual di kendaraan umum yang salah satunya adalah dengan menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak. Sebelumnya pemirsa, aksi pelecehan seksual di angkutan kota viral di media sosial. Kasus ini dialami oleh seorang karyawati asal Depok berinisial AF. Korban diraba pada bagian dada oleh terduga pelaku di dalam angkot trayek Ciputra Kuningan. Setelah tahu dirinya dilecehkan oleh penumpang yang duduk bersebelahan dengannya, korban AF lantas pindah tempat duduk. Sambil menangis, AF memberanikan diri untuk merekam wajah terduga pelaku agar bisa dijadikan sebagai bukti dalam pelaporannya ke polisi. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di angkutan kota trayek Ciputra Kuningan, Jakarta Selatan. Pelakunya sendiri belum ditangkap. Nah, itu saya belum. Jadi kami dalam minggu ini kami akan mengeluarkan petunjuk. Setelah membatalkan wacana pemisahan tempat duduk antara pria dan wanita di Mikrotrans, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini tengah mengkaji pengadaan angkutan kota khusus perempuan, menyusul maraknya kasus pelecehan seksual di angkutan umum. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan pihaknya akan membuat regulasi komprehensif terkait kendaraan umum khususnya angkutan kota. Dalam salah satu poin regulasinya akan mengkaji pengadaan angkutan kota atau mikrotrans khusus perempuan sebagai bentuk upaya pencegahan aksi pelecehan seksual. Kemudian mengoptimalkan pos sahabat perempuan dan anak. Dan juga mewajibkan setiap transportasi publik untuk memasang stiker informasi nomor darurat pengaduan pelecehan seksual 112. Dan juga menyempurnakan SOP yang ada saat ini terkait dengan penanganan keadaan darurat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pencegahan dan juga penanganan kejadian pelecehan dengan mengutamakan perlindungan korban. Ya pemirsa, kasus pelecehan seksual di transportasi umum tidak hanya terjadi di angkutan kota, namun juga pernah dilaporkan terjadi di moda transportasi lainnya. Lalu bagaimana menekan pelecehan seksual di angkutan umum? Apakah memang pengadaan angkutan khusus perempuan ini bisa menjadi solusi? Atau memang butuh cara lain untuk memberikan perlindungan kepada korban dan juga penghukuman bagi pelaku? Sudah bersama kami di studio malam hari ini seorang pengamat sosial, ada Mbak Ike Suharjo. Selamat malam Mbak Ike. Salam sehat. Salam sehat. Cukup miris kalau melihat kasus pelecehan seksual ya yang terjadi belakangan ini. Sekali ya akhir-akhir Sangat ini. marak. Dan juga melalui sambungan Zoom pemirsa, kita sudah bergabung dengan Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Ada Bapak Haris Muhammadun, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan juga Bapak Berman Limbong, Ketua Unit Bus Kecil Organda DKI Jakarta. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menuju ke Mbak Ike, saya mencoba menyapa ke Ibu Andi terlebih dahulu. Ibu Andi, wacana kaitannya dengan transportasi umum atau transportasi kota yang memang dikhususkan bagi perempuan. Komnas Perempuan tidak setuju dengan wacana ini. Apa yang menjadi alasan? Sejak wacana ini pertama kali digulirkan, saya ingat itu sekitar awal tahun 2012-an ya, di kereta api KRL waktu itu, dan kami sudah mengingatkan bahwa ini hanya bisa menjadi sebuah langkah ad hoc sebetulnya, karena tidak tepat bagi kita untuk menyikapi kasus pelecehan seksual dengan pembagian ruang. Karena itu seolah-olah bahwa semua laki-laki akan melakukan tindakan kekerasan seksual kalau bersama dengan lawan jenisnya. Ya. Dan ini justru akan juga menyebabkan kita semakin menyalahkan korban. Karena kita tahu pasti ada batasan ya dari penyediaan angkutan itu sendiri, sehingga tidak mungkin semua penumpang perempuan bisa terangkut di apapun ruang khusus yang disediakan itu. Sehingga kalau terpaksa dia masuk ke ruang yang bercampur dan terjadi kekerasan seksual, maka ada kecenderungan untuk menyalahkan si korbannya. Kamu sih masuknya ke tempat umum, tidak mau yang dikhususkan. Padahal harusnya justru kita menciptakan suasana transportasi publik yang aman dan nyaman bagi siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan ini sebetulnya menjadi prinsip yang utama. Baik,
Walaupun tadi Anda sudah mencontohkan sebenarnya contoh yang nyata adalah di KRL begitu ya dengan gerbong perempuan, bahkan Transjakarta pun juga punya bus pink kalau saya tidak salah ya yang memang juga khusus perempuan. Apakah memang itu dinilai juga tidak terlalu efektif sebenarnya? Betul. Pernah ada bukan hanya gerbong khusus, tapi rangkaian khusus untuk Ya. yang perempuan. Mhm. Dan ini datangnya kan hanya di jam-jam tertentu, tidak memadai, dan juga gerbong khusus perempuan juga tidak cukup untuk mengangkut yang penumpang perempuan. Nah, bayangkan lagi kalau ini adalah angkutan seperti angkot ya, Ya. yang jumlah kapasitasnya jauh lebih kecil, sementara pengguna yang perempuan adalah yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang laki-laki. Mhm. Sehingga memang ini kita membutuhkan sebuah terobosan yang pada saat bersamaan paradigmanya tepat, tidak menyebabkan kita semakin berpikir bahwa satu-satunya cara menghindari menghindari kekerasan seksual adalah dengan memisahkan ruang. Dan ini juga tidak tepat kalau kita lihat dari data yang ada. Sebetulnya kan justru hampir tidak mungkin kita berpisah ruang gitu. Ya. Misalnya di dalam keluarga, di dalam rumah gitu kan. Apalagi di transportasi publik dan ruang-ruang publik lainnya. Baik, kalau Pak Wagub Ariza menyatakan memang ada peningkatan begitu ya kaitannya dengan kasus pelecehan seksual. Sebenarnya data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, ada berapa sebenarnya jumlah kaitannya dengan kasus pelecehan seksual utamanya di angkutan atau mungkin di transportasi publik? Komnas Perempuan yang mencatat adanya lonjakan 72% ya Wow. kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan 2020, dan memang lonjakan tajam itu di sektor online-nya. Nah, tetapi memang ini yang penting. Pelaporan itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai hal yang positif. Ya. Karena artinya ada keberanian dari korban untuk melaporkan kasusnya. Mhm. Dan itu berarti juga mereka percaya bahwa akan ada penindakan yang baik. Mhm. Artinya kesiapsiagaan petugas itu menjadi indikator rasa percaya tadi. Jadi pelaporan yang meningkat ini kita perlu sikapi juga sebagai sesuatu yang positif, di mana kesiapsiagaan petugas menjadi hal yang harus kita kuatkan. Baik, saya ke Pak Limbong. Pak Limbong, informasinya angkot-angkot pada sepi nih dengan isu kaitannya dengan pelecehan seksual. Mungkin takut naik angkot gara-gara kasus pelecehan. Benar nggak sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Indah. Sesungguhnya angkot sepi memang banyak faktor ya, bukan karena pemberitaan terkait dengan pelecehan seksual. Namun perlu kami sampaikan bahwa kami dari Organda sebagai induk organisasi operator angkutan bis kecil, dalam hal ini angkot, juga bersinergi dengan berkolaborasi dengan semua stakeholder kami, termasuk dalam hal ini Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan, Ya. termasuk dengan Transjakarta, dalam rangka upaya secara terus-menerus dan berkesinambungan menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan dan keterjangkauan. Ini menjadi penting bagi kita semua. Memang belum terlihat, Mbak Indah, belum terlalu signifikan terlihat karena populasi yang sudah masuk pada SPM tersebut baru sekitar 20% ya dari jumlah yang akan dipersiapkan. Saya mau kasih gambaran kepada masyarakat seluruhnya bahwa naik angkutan umum itu ke depan pasti nyaman. Kenapa? Salah satu contohnya Mbak, saya mau kasih contoh, ke depan kita sudah membuat satu moda angkutan bis kecil ini, angkot ini, ketika dia hendak masuk, dia sudah di face record gitu. Jadi face recordnya itulah yang akan membuka slide pintu. Dan itu langkah-langkah yang kita lakukan, inovasi-inovasi yang kita pikirkan untuk menuju terciptanya kenyamanan. Sehingga kalaupun terjadi, masih tetap terjadi pelecehan seksual di dalam angkutan umum, sedini mungkin kita bisa deteksi dan mudah-mudahan sedini mungkin pelakunya dapat diupayakan untuk diperhadapkan terhadap pertanggungjawaban perbuatannya. Nah, untuk itu saya berharap dengan atas nama seluruh operator bis kecil pada kesempatan ini kayak mohon maaf kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum ketika masih ada perilaku penumpang yang melakukan pelecehan seperti peristiwa ini, Bu. Ya. Namun kami juga mohon dukungan agar upaya-upaya yang kami lakukan sama seperti upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI merespon peristiwa ini. Mohon juga dapat dukungan dari masyarakat agar program angkutan umum yang nyaman dan aman ini benar-benar bisa terrealisasikan di tahun-tahun yang akan datang.
paling tidak sampai tahun 2025. Demikian Mbak Indah. Baik, saya coba ke Pak Haris. Pak Haris, apa yang Anda lihat dari angkutan kota begitu ya yang saat ini memang cukup banyak begitu yang ada di Jakarta, khususnya memang transportasi publik. Apa evaluasi yang Anda lihat sehingga memunculkan opini bahwa memang belum terasa adanya kenyamanan dan juga keamanan sebenarnya menggunakan transportasi publik? Ya, terima kasih Mbak Indah. Merespon apa yang terjadi saat ini, Dewan Transportasi Kota Jakarta tentunya juga merasa prihatin dengan adanya kejadian pelecehan di angkutan umum, terutama di angkot. Namun demikian, Pemprov DKI bersama-sama dengan kami terus membahas bagaimana meningkatkan angkutan umum ini menjadi primadona atau menjadi tulang punggung bagi pergerakan masyarakat di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu tentunya wacana pemisahan yang sudah dibatalkan dengan pos Sapa yang tadi disampaikan ada beberapa di stasiun Transjakarta, di MRT dan yang lain-lain, rasanya perlu ditambah dengan melakukan persyaratan untuk dipasang CCTV di kendaraan. Nah, ini kan bisa dimasukkan di dalam salah satu persyaratan izin ataupun pemerintah DKI saatnya untuk memperhatikan hal tersebut. Ketika pemerintah DKI bisa melakukan konsep PSO atau by the service untuk layanan angkutan umumnya, rasa-rasanya kalau mengadakan CCTV sebagai surveillance di angkutan umum itu sangat-sangat mudah. Bagaimana di negara-negara maju, hal itu juga sudah dilaksanakan setiap di halte, di kendaraan pun itu terpantau dengan adanya CCTV. Sehingga ketika angkutan umum tersebut berisi penumpang-penumpang yang tentunya banyak sekali, tetap akan menjaga sikap, menjaga sopan santun, terlebih ya kita mempunyai budaya timur untuk mempersilahkan atau memberikan privilege lah kepada penumpang yang senior citizen, kepada wanita dan yang lain-lain. Artinya merasa diawasi begitu ya? Betul sekali. Nah, rasanya penambahan CCTV itu bukan menjadi budget yang besar banget, tidak, karena pemerintah DKI pun sekarang melakukan konsep by the service atau PSO terhadap angkutan umum, apakah itu di MRT, di TJ, kemudian juga di mikrotrans bus kecil. Ya, baik. Tadi juga Pak Limbong mengatakan wacana untuk pembuatan face detector begitu ya, yang juga memang bisa untuk mengidentifikasi para penumpang yang memang akan naik, kemudian wacana kaitannya dengan usulan kaitannya dengan CCTV. Baik, kalau Anda lihat, tadi Mbak Andi mengatakan kasus 72% begitu ya kenaikannya dari tahun 2020 menuju ke tahun 2021. Angka yang cukup banyak sebenarnya. Apa yang Anda lihat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual utamanya di transportasi publik? Gitu? Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, ini sebenarnya tidak hanya di transportasi publik. Ini baru-baru ini maraknya terjadi di pondok pesantren, boarding school, ataupun di institusi pendidikan. Kalau memang saya melihat memang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini merupakan suatu persoalan serius ya, yang harus disikapi tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga harus mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat. Jadi semuanya terlibat gitu. Jadi ini merupakan persoalan yang benar-benar harus jangan tiba-tiba ada kasus akhirnya regulasi kebijakan baru ada gitu, nunggu viral dulu ada penindakan, baru ada penindakan. Tapi kalau enggak udah lempem lagi. Nah, saya maunya nanti bahwa isu perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan seksual ini harus benar-benar mendapatkan suatu pengawasan yang konsisten gitu loh. Dan jadi ya udah tadi masyarakat, pemerintah itu semuanya harus. Ada upaya dari pemerintah sebenarnya untuk menekan angka pelecehan ini begitu ya. Salah satunya diwacanakan oleh Pemprov DKI Jakarta membuat angkutan atau angkutan kota yang memang khusus dengan perempuan. Jadi solusi kah? Kalau kita lihat memang tadi bilang Mbak Ani kan bagaimana misalkan ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang sudah-sudah kan di KRL, efektif atau tidak efektif. Kalau saya punya. Kalau saya menilai sih masih kurang efektif gitu kan, masih kurang efektif. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat ini perilaku sih, Mbak. Perilaku dari pelaku ini sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan memang begini, apa sih yang bisa
terjadi kekerasan misalnya seksual atau pelecehan seksual di transportasi publik khususnya di angkot. Memang angkot ini kalau kita lihat di penelitian ya, nomor urut kedua ya. Wow. Setelah di bus atau di bis, nah, nomor 3 itu di KRL. Ada ketidakwaspadaan dari si korban misalkan dengan kondisi yang lagi penuh gitu atau desak-desakan begitu kan. Nah, mungkin dari korbannya sendiri gitu kan, ya dia mungkin kecapean atau apa jadi tertidur atau gimana, itu ketidakvaspadaan. Kedua juga yang tadi kondisi yang krodit, desak-desakan, itu kan banyak faktor gitu ya. Kalau kita lihat video yang cukup viral begitu ya, yang baru saja terjadi di salah satu trayek begitu ya, di angkutan kota yang ada di Jakarta, tidak ada masyarakat sekitar begitu ya, terlihat juga tidak ada upaya untuk membantu atau mungkin juga keberanian mungkin dari korban. Apakah memang itu juga menjadi salah satu PR katanya dengan pelecehan seksual ini? PR. Jadi begini, saya kalau saya melihat dengan kasus pelecehan seksual ini perlu adanya satu edukasi dini, edukasi dini mengenai seksual gitu, pendidikan seks yang memang harus masuk dalam kurikulum dari, kan saya juga pendidikan, kurikulum pelajaran dari siswa maupun di usia remaja, pra remaja dan remaja. Mengapa saya masukkan dalam edukasi gitu kan? Karena gini, korban yang tidak berani speak up kan kadang mereka juga tidak minim tentang edukasi. Kira-kira kalau saya shoot gitu kan, nah dia nilai udahlah biasa aja, padahal itu udah masuk pelecehan. Dan mereka menganggap udah kalau pelecehan, kadang juga dirabar ya udah aja, itu termasuk pelecehan, tindakan kriminal. Nah itu mereka yang tidak tahu gitu atau karena memang tidak berani untuk speak up. Ya memang nomor 2 tidak berani speak up. Kalau kita lihat di kasus di boarding school atau di institusi pendidikan, karena mereka takut kan. Takut kan, mereka kan berada di strata misalkan murid atau mahasiswa, sementara kan pelaku ini stratanya lebih tinggi, baik juga dari apa namanya pendidik gitu kan. Nah itu tadi kurang berani speak up itu, pertama tadi mereka merasa tabu. Kalau kita ngomongin tentang seks untuk di Indonesia kan tabu. Padahal itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Itu kan jadi pendidikan seks. Jadi kadang juga orang tidak, anak-anak yang usia pra remaja dan remaja itu kan tidak tahu mana tubuh yang boleh disentuh, mana tubuh yang tidak boleh disentuh. Iya, kalau mereka yang mendapatkan pendidikan dari rumah, dari orang tuanya kan. Tapi kalau mereka tidak mendapat pendidikan tentang itu kan mereka nggak tahu. Gitu loh. Jadi mereka merasa itu tabu. Makanya penting sekali pendidikan dini, secara dini gitu kan. Kedua, sosialisasi secara masif gitu. Dan ketiga, adanya regulasi atau peraturan yang terstruktur dan terorganisir, dan ini harus dilakukan secara konsisten. Menarik gitu. kalau kita bicara kaitannya dengan regulasi sebenarnya pemirsa, dan juga seperti apa sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kaitannya dengan transportasi publik, pemenuhan hak perempuan begitu ya dalam transportasi publik, perlukah itu sebenarnya? Kita lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.